Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia dan Organisasi Serikat Buruh mengadakan konferensi pers. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, Serikat Petani Indonesia yang merupakan inisiator pelanjut Partai Buruh, salah satunya, bersama Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan menggelar aksi ribuan petani dan buruh. Ribuan orang petani dan buruh pada tanggal 24 September yang juga jatuh sebagai Hari Tani Nasional. Ribuan massa petani dan buruh yang diorganisir oleh Serikat Petani Indonesia, Partai Buruh, dan Organisasi Buruh aksi di depan istana. Dimulai pukul 10 hingga selesai. Tuntutan yang diangkat adalah reforma agraria atau tanah adalah untuk petani. Ada 9 juta hektar yang diharapkan oleh Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh untuk didistribusi kepada petani, sehingga para petani memiliki tanah, bukan hanya menjadi buruh tani. Reforma agraria yang dimaksud oleh Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh adalah memastikan setiap petani memiliki tanah. Buruh akan mendukung perjuangan kaum tani bersama Partai Buruh untuk memastikan reforma agraria. Hal lain yang akan disampaikan pada Hari Tani 24 September tersebut adalah meminta pemerintah Indonesia mengembalikan tanah-tanah petani yang dirampas oleh korporasi dan meminta tidak terjadi kriminalisasi petani pada saat para petani berjuang mengambil kembali tanah yang dirampas oleh korporasi. Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Petani Indonesia dan Organisasi Buruh meminta tidak ada kriminalisasi terhadap petani dan tidak ada pengusiran atau konflik yang berkenaan dengan ya. Halo, Bung Agus Ruli. Ya, gimana Presiden? Iya, nampaknya masih terkendala oleh sinyal. Mungkin sambil menunggu bisa disambung saja ke Bung Agus Ruli sebagai Ketua Majelis Nasional Partai Buruh yang juga Sekretaris Umum dari Serikat Petani Indonesia. Baik, terima kasih Bung Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, Presiden Partai Buruh masih sepertinya kendala sinyal. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Dan saya melanjutkan dan ada beberapa hal yang penting disampaikan dalam acara konferensi pers ini. Pertama, bahwa peringatan Hari Tani Nasional ini itu sudah sebenarnya sudah menjadi agenda negara untuk dilaksanakan karena kita mempunyai keputusan Presiden tahun 63 ya, keputusan Presiden nomor 169 tahun 63 di mana tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani. Dan Hari Tani Nasional ini
menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Soekarno pada saat itu, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, di mana bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu suatu undang-undang yang ditujukan untuk merombak penguasaan tatanan agraria, kekayaan alam di negeri kita ini yang lebih berkeadilan dan menghapus tatanan yang bersifat feodalisme dan kolonialisme. Dan itu menjadi mandat dari konstitusi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu harus dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi jelas bahwa pembaruan agraria itu bukan hanya agenda petani, tapi ini adalah agenda bangsa, mandat konstitusi yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara untuk mencapai tatanan agraria, penguasaan, pengelolaan kekayaan alam menjadi lebih berkeadilan. Tidak lagi mencerminkan peninggalan feodalisme dan kolonialisme. Tapi sampai saat ini kondisi agraria, petani, dan masyarakat pedesaan masih cukup mengkhawatirkan ya. Dari refleksi kita, Serikat Petani Indonesia bersama Partai Buruh, bahwa komitmen pemerintah Jokowi Maruf Amin, di mana beliau melanjutkan komitmen di periode pertamanya Pak Jokowi untuk bagaimana meredistribusi tanah 9 juta untuk petani. Ini adalah satu upaya komitmen yang sebenarnya cukup baik untuk bagaimana paling tidak mengatasi ketimpangan agraria dan juga menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi oleh petani di lapangan. Jadi ada beberapa komitmen pemerintah Jokowi di dalam RPJMN-nya menetapkan program reforma agraria menjadi program prioritas. Ada 9 juta hektar lahan yang rencananya akan diredistribusi, baik itu melalui penyelesaian konflik maupun juga pelaksanaan reforma agraria. Terus yang selanjutnya adalah konflik sampai saat ini masih terus terjadi. Paling tidak di Serikat Petani Indonesia itu ada 104 konflik agraria yang dialami oleh anggota Serikat Petani Indonesia di berbagai daerah, dan ini terus bertambah. Bahkan tidak hanya penyelesaian konfliknya tidak terselesaikan, tapi upaya-upaya dan juga pelanggaran-pelanggaran terhadap petani itu terjadi, baik itu melalui diskriminasi hukum, pengrusakan misalnya tanaman rakyat, penggusuran, kriminalisasi, diskriminasi, dan juga penggusuran dan penangkapan petani masih terus terjadi. Refleksi kita yang selanjutnya adalah kondisi penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria itu belum berjalan. Artinya kita juga ketahui lahir juga lah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja secara substansi dia akan melakukan penyediaan lahan tanah kepada investor atas nama pembangunan strategis dan juga atas nama kepentingan umum. Intinya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang berkaitan dengan redistribusi tanah ini adalah bagaimana negara melalui bank tanah menyediakan lahan sebagai komoditi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, dan juga
atas nama proyek-proyek strategis negara lainnya. Terus juga dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kita melihat bahwa artinya pengelolaan izin-izin HGU, HGB dan juga hak pakai ini juga difasilitasi lahirnya hak pengelolaan, termasuk juga prioritas yang masih diberikan kepada pemegang hak yang justru kita lihat menelantarkan, izinnya sudah habis, bahkan juga dia tidak punya izin tapi mengambil tanah-tanah rakyat di lapangannya seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita tahu sama-sama bahwa sebenarnya dengan atas nama proyek strategis negara, ya bank tanah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru juga bagaimana melancarkan misalnya untuk pembangunan food estate, perusahaan-perusahaan pangan diberikan fasilitas untuk mengelola dan memberikan izin yang cukup luas terhadap pengelolaan tanah untuk bagaimana produksi pangan. Pemerintah lebih memberikan fasilitas lahan untuk pembangunan food estate daripada ke petani yang memang juga artinya sebagai produsen pangan. Yang selanjutnya adalah tentang tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Akhirnya kan kita juga ketahui bahwa keputusan MK-nya menyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi pada pelaksanaannya tetap saja dilakukan lahirnya undang-undang turunan dari Cipta Kerja, baik itu peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan juga sampai misalnya keputusan di tingkat daerah. Nah, refleksi kita yang selanjutnya adalah mengenai subsidi yang semakin tidak jelas. Misalnya contoh untuk subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini artinya yang disepakati tidak jauh sekali dari kebutuhan real pupuk dari petani. Jadi hanya sekitar 20% artinya subsidi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan real petani, sehingga artinya pupuk-pupuk bersubsidi itu menjadi persoalan di lapangan. Belum lagi persoalan penyelundupan, penggelapan pupuk-pupuk bersubsidi di lapangan. Sehingga kita ketahui juga bahwa jaminan harga terhadap petani itu juga tidak berjalan sesuai dengan keputusan pemerintah dan juga harga yang layak untuk petani. Biaya produksi cukup tinggi, sementara jaminan harga tidak ada kepastian. Ditambah lagi tentunya kita sama-sama ketahui tentang kenaikan harga BBM. Ini akan berdampak langsung terhadap biaya produksi petani, dan tentunya itu akan dipastikan akan menambah penderitaan bagi petani dengan juga tidak adanya kepastian harga. Dan dari refleksi yang selanjutnya, sehingga kita bisa lihat bahwa nilai tukar petani, indikasi kesejahteraan petani itu menunjukkan persoalan kesejahteraan yang menurun dari angka INPAS 100, di mana biaya produksi pertanian itu
besar dan hasil dari usaha pertanian itu tidak mencukupi kebutuhan hidup layak untuk petani. Sehingga kita lihat bahwa yang paling jelas adalah petani-petani tanaman pangan ya. Itu karena dia penggunaan pupuk dan juga artinya infrastruktur yang juga tidak mendukung, termasuk juga sampai kepada persoalan tanah yang terjadi ketimpangan. Sehingga kita ketahui bahwa angka kemiskinan kita itu sekitar 26 juta jiwa, itu sebagian besar itu berada di pedesaan, atau sekitar 26, sekitar 9 atau sampai 10% penduduk Indonesia itu mengalami kemiskinan, dan sebagian besar 40% itu sekitar 14 juta, itu sekitar 14 juta itu berada di tingkat pedesaan dan ada 11 juta di perkotaan. Jadi jelas harusnya masyarakat desa yang dekat dengan sumber-sumber agraria, sumber-sumber dan sarana produksi pertanian, harusnya dia tidak mengalami kemiskinan. Justru yang paling banyak mengalami kemiskinan justru di masyarakat desa, karena artinya sumber-sumber agraria tanahnya semakin tidak dimiliki, banyak yang menjadi buruh tani, terjadi konversi lahan, terus juga biaya produksi cukup mahal dan tidak ada jaminan harga yang layak. Sehingga artinya dalam peringatan Hari Tani 2022 ini, kita akan Serikat Petani Indonesia akan turun bersama Partai Buruh dan organisasi-organisasi inisiator lainnya, dan juga ada teman-teman pemuda mahasiswa akan bersama-sama turun pada tanggal 24 September di Istana. Ada sekitar kita perkirakan 5.000 massa yang akan aksi pada tanggal 24 di depan Istana, dengan tuntutan bahwa bagaimana pemerintah segera menjalankan program prioritasnya untuk meredistribusi 9 juta hektar melalui upaya penyelesaian konflik agraria yang sudah sebenarnya kita sampaikan berkali-kali, baik itu ke Kementerian Agraria, langsung ke kantor staf Presiden, bahkan ke Presiden langsung. Dan yang kedua, artinya kita mau bahwa ada memang penguatan terhadap kebijakan reforma agraria, dan kebijakan reforma agraria ini harus memang dipastikan dipimpin langsung oleh Presiden, karena berkaitan dengan penyelesaian konflik. Pelaksanaan reforma agraria ini akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Dan selanjutnya adalah tentu bagaimana kita secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja tadi saya sampaikan bahwa ada upaya untuk menjadikan lahan sebagai komoditas, penyediaan lahan melalui bank tanah untuk kepentingan investasi atas nama pembangunan nasional maupun juga proyek-proyek strategis nasional. Itu diberikan tentunya kepada investor, sementara untuk pelaksanaan reforma agraria yang menjadi mandat dari konstitusi kita itu tidak dijalankan. Dan tentu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan impor pangan. Jadi tidak ada lagi pertimbangan produksi dalam negeri, tidak ada lagi pertimbangan kebutuhan dalam negeri, sehingga impor pangan bisa ditentukan suka-suka oleh pemerintah. Padahal kita menginginkan impor pangan bisa dilakukan kalau memang kebutuhan dan produksi dalam negeri tidak mencukupi, ada batasan-batasan, dan sambil juga harusnya pemerintah
mendorong terus melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri. Terus yang selanjutnya tentu yang berkaitan yang terakhir ini adalah yang kita alami mengenai persoalan BBM. Ini sangat memukul sekali terhadap petani. Di saat kita baru bangkit dari pandemi, kita sudah dihadapkan terhadap persoalan-persoalan baru lagi mengenai kenaikan harga BBM. Seperti yang tadi saya sampaikan, persoalan tanah juga belum dilaksanakan, dirombak, dilakukan upaya-upaya redistribusi tanah. Terus juga infrastruktur yang kita ketahui pertanian di desa itu juga sangat minim, irigasi dan jalan-jalan produksi di tingkat desa itu banyak sekali yang rusak, termasuk juga bagaimana biaya produksi pupuk dan juga jaminan harga yang tidak jelas, ditambah dengan sekarang beban lagi untuk kenaikan BBM. Mungkin secara garis besar seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tambahan satu lagi bahwa dalam peringatan Hari Tani 2022 yang kita akan laksanakan puncaknya di tanggal 23, kita juga nanti tanggal 24 akan melakukan pemberian penghargaan kepada tokoh dan pahlawan pejuang agraria. Karena kita menganggap bahwa banyak tokoh-tokoh maupun juga orang-orang yang sudah meninggal yang justru mendorong bagaimana reforma agraria sebagai mandat konstitusi itu bisa dijalankan, bagaimana ketimpangan agraria, kesejahteraan petani terus disuarakan. Kita akan memberikan penghargaan itu kepada tokoh-tokoh yang masih artinya sekarang hidup dan terus berjuang bersama-sama kami, termasuk maupun juga yang sudah meninggal sebagai pahlawan pejuang agraria. Insya Allah akan kita lakukan untuk pemberian penghargaan itu. Dan tambahan lagi bahwa sebelum tanggal 24 kita juga besok akan melakukan aksi kecil ke berbagai lembaga dan kementerian. Besok kita akan melakukan aksi ke Kementerian KLHK. Karena sebenarnya dari 9 juta hektar itu, 4,1 juta hektar itu adalah lahan yang harusnya dikeluarkan atau lahan yang berasal dari kawasan hutan untuk reforma agraria. Tapi 4,1 juta itu sampai sekarang tidak jelas dan juga tidak secara signifikan melakukan upaya penyelesaian konflik agraria. Kita juga akan melakukan aksi nanti tanggal 27 Serikat Petani Indonesia ke Kementerian Pertanian dan juga ke Kementerian Agraria. Kementerian Pertanian kita akan menyampaikan persoalan-persoalan bagaimana persoalan perlindungan dan pemberdayaan petani, kebijakan impor yang sebenarnya harus dibatasi, dan juga tentang kelembagaan petani yang sekarang hanya diakomodir adalah kelompok-kelompok petani. Padahal petani-petani kita banyak petani gurem, petani kecil yang hampir 50% tidak terakomodir di kelompok-kelompok tani yang ada, termasuk juga ke Kementerian Agraria. Kita akan sampaikan nanti aksi di tanggal 27 tentang bagaimana penyelesaian konflik agraria yang sudah kita sepakati untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan di tahun 2022 dan tahun 2023 yang sangat sekali minim implementasi dan penyelesaiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bung Kahar. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Baru saja yang berbicara adalah Agus Ruli Ardiansyah. Beliau adalah Ketua Majelis Nasional Partai Buruh yang juga Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan pada tanggal 24 September 2022
di mana aksi ini dipusatkan di istana, dan Bung Agus Ruli tadi menyebutkan kurang lebih ada 5.000 orang yang nanti akan ikut dalam aksi di istana tanggal 24 September. Selanjutnya setelah aksi itu akan ada penghargaan begitu ya bagi tokoh pejuang reforma agraria. Mungkin Bung Ruli bisa disebutkan nanti penghargaannya dipusatkan di mana, Bung? Untuk penghargaan kita masih tentatif, tapi salah satu tempat yang sudah kita sedang urus ini adalah di Gedung Juang. Mudah-mudahan ini tidak berubah dan rencananya ya akan dihadiri oleh jaringan gerakan reforma agraria, pedesaan, dan juga para akademisi. Kita akan memberikan beberapa penghargaan kepada tokoh maupun juga pahlawan agraria. Dimulai jam 3 sore setelah kita melakukan aksi di istana. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi setelah aksi di istana akan ada penghargaan tokoh reforma agraria yang kemungkinan akan dilakukan di Gedung Juang. Dan sebelumnya tanggal 23 September, jadi besok itu juga akan ada aksi dari elemen petani di Kementerian KLH begitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kemudian tanggal 27 itu juga akan ada aksi kembali yang dilakukan di Kementerian Pertanian dan Agraria, di mana ini juga sekaligus menyerukan agar reforma agraria yang sejati itu bisa dijalankan. Rekan-rekan, nampaknya Pak Said Iqbal masih belum bergabung bersama kita. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih dalam terkait dengan apa yang tadi disampaikan para narasumber? Baik, kalau tidak ada, kami akan mengirimkan catatan dari konferensi pers ini kepada rekan-rekan, juga termasuk rekaman dari konferensi pers ini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam pengutipan dalam pemberitaannya. Saya kira itu. Bung Agus, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditambahkan? Saya tambahkan bahwa peringatan Hari Tani ini kita juga akan lakukan secara serempak di seluruh wilayah, provinsi maupun juga kabupaten, di mana Serikat Petani bersama dengan Partai Buruh akan serempak melaksanakan peringatan, baik itu melalui aksi-aksi di kantor DPRD maupun juga kantor bupati tingkat kabupaten, maupun juga aksi peringatan di provinsi, termasuk juga di DPR dan gubernur. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di berbagai daerah dalam bentuk misalnya rapat umum, syukuran, maupun juga diskusi dan kampanye-kampanye yang lain. Mungkin itu tambahannya, Bung Pahar. Baik, Bung Ruli, ini dari Devara, dari Tempo akan bertanya. Mungkin silakan Devara. Oke, sebentar, Bung Ruli. Ini nah, ini pertanyaan dari Devara. Tempo ini yang menuliskan di kolom chat ini, bagaimana jika tuntutan tadi tidak direspon pemerintah? Langkah lanjutan apa yang akan diambil? Baik, terima kasih. Artinya kita bukan hanya meminta, tapi mengingatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjalankan mandat konstitusi. Bagaimana artinya reforma agraria harus dijalankan untuk menciptakan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. Kalaupun pemerintah tidak melaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi di dalam refleksi kondisi agraria, kondisi pertanian, kondisi masyarakat desa, ya artinya kita, Serikat Petani Indonesia bersama Partai Buruh akan melakukan upaya-upaya, artinya bagaimana lahan itu bisa dipertahankan, lahan yang petani yang misalnya sudah kita kuasai kita kelola, yang tanah kita dirampas kita akan rebut kembali, aksi-aksi di lapangan, termasuk juga bagaimana kita membangun alternatif pertanian yang membangun kemandirian petani dengan misalnya membangun pusdiklat,
membuat pupuk-pupuk yang diciptakan oleh petani sendiri, sehingga biaya produksi itu juga bisa dikurangi dan tidak tergantung terhadap asupan dari luar, termasuk juga bagaimana dengan adanya dengan Partai Buruh kita juga bagaimana supaya membangun distribusi secara langsung antara petani dan teman-teman buruh. Jadi aksi-aksi inisiatif-inisiatif rakyat kita akan terus lakukan, karena ini sudah juga kita lakukan selama ini. Bagaimana kita mereclaiming lahan-lahan petani yang dirampas oleh perusahaan, bagaimana mempertahankan, mengelolanya, bagaimana juga membangun teknologi pertanian yang tidak tergantung terhadap asupan luar, berbiaya mahal, termasuk juga bagaimana merumuskan tentang pemasaran antara petani, buruh, supaya dan juga nelayan dan miskin kota yang lainnya, supaya memang pemasarannya juga distribusinya bisa secara langsung. Dan selain itu tentunya dengan Partai Buruh kita akan berjuang bagaimana petani, buruh, nelayan, miskin kota bisa juga berpartisipasi dalam pemilu nanti untuk masuk dalam ruang-ruang kekuasaan, sehingga petani, buruh, nelayan bisa langsung menentukan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada rakyat. Mungkin itu, Bung Kahar. Ya, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Santi, sriwijayamedia.com, yang menanyakan berapa estimasi masanya, Bung Agus, dan sekaligus dari mana saja? Masih tanggal 24 kita upayakan sekitar 5.000 orang. Ini tentunya dari petani-petani kita di sekitar Jawa Barat dan Banten, dan tentu ada teman-teman buruh dari sekitar juga Jabodetabek untuk bersama-sama memperingati Hari Tani nanti di depan istana, dan juga ada teman-teman pemuda mahasiswa yang kita juga ajak untuk bersama-sama memperingati Hari Tani ini. Baik, terkait dengan tuntutannya, 3 tuntutan itu mungkin bisa di list kembali, Bung Agus. 3 tuntutan itu bagaimana pemerintah harus segera melaksanakan reforma agraria dengan memastikan redistribusi tanah 9 juta hektar yang merupakan program prioritas pemerintah, tentunya juga menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kita menolak Omnibus Law. Selain persoalan-persoalan buruh, substansi dari Omnibus Law adalah bagaimana menyediakan lahan untuk investasi, membangun infrastruktur, proyek-proyek strategis, termasuk juga penyediaan tadi food estate, perusahaan-perusahaan pangan besar, dan juga termasuk untuk pembangunan IKN. Dan bukan diprioritaskan untuk pelaksanaan reforma agraria, meredistribusi tanah, dan penyelesaian konflik. Justru bank tanah yang ada di Omnibus Law itu memfasilitasi kepentingan investor. Tentu kita akan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sudah sama-sama melakukan itu kemarin di MK, dan keputusan MK menyatakan inkonstitusional bersyarat, dan sekarang DPR bersama pemerintah sepertinya akan memaksakan, dan kita akan mengawal Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan kita sekarang sudah melakukan uji formil di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang P3 ya, pembentukan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga adalah kita menolak kenaikan harga BBM. Kita minta untuk dihitung ulang bagaimana negara harus hadir terhadap persoalan-persoalan rakyat, terhadap hajat hidup orang banyak, termasuk BBM ini, sehingga itu harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh dibiarkan kepada mekanisme pasar, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir. Itu, Bung Kahar.
Baik, terima kasih. Rekan-rekan, apakah masih ada? Ya, baik. Kalau memang tidak ada, saya kira kami cukupkan. Dan konferensi pers ini sekaligus juga undangan kepada rekan-rekan media untuk bisa hadir meliput pelaksanaan aksi unjuk rasa besar-besaran di Istana Negara tanggal 24 September dan juga beberapa aksi lain yang tadi disebutkan oleh Bung Agus Ruli.